Selamat pagi Pak Pringgantara dari Ketua PDDI Bali. Bagaimana pelaksanaan donor yang diprakarsai oleh INPI Bali? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Saya selaku Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Provinsi Bali mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian kawan-kawan kita untuk merayakan Festival Imlek bersama tahun 2023. Pasca pandemi, kita sudah bangkit kembali dan saudara kita, teman-teman kita di Chinese bergerak dengan cepat untuk membantu ketersediaan darah di Provinsi Bali melalui kegiatan donor darah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mengajak utamanya teman-teman media, teman-teman kaum muda milenial, kelompok dari kampus dan kelompok-kelompok yang lain seperti di Banjar misalnya. Ayo kita giatkan kembali gerakan donor darah ini sebagai budaya bangsa. Saya berharap ini akan menjadi sebuah lentera kasih, saling menghidupi dan saling menyayangi. Inilah cara cerdas kita untuk berbagi kepada sesama. Dan yang terakhir adalah harapan saya adalah mari kita teruskan kembali secara reguler kegiatan ini. Untuk apa? Adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan darah, setetes darah untuk kemanusiaan. Mari kita jaga itu lewat apa? Lewat aksi-aksi donor darah dimanapun kita berada. Kiat-kiatnya untuk menyadarkan terutama generasi muda. Generasi muda yang ada sekarang ini gimana caranya? Ada 3 yang perlu saya sampaikan. Pertama, kiat-kiat yang utama yaitu mengedukasi. Kita mendatangi banjar-banjar, mendatangi kelompok-kelompok spiritual, kelompok ormas kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok yang lain. Mengedukasi secara intelektual, karena anak-anak muda ini adalah kebanyakan dari mereka dari golongan kampus. Untuk apa? Untuk belajar berdonor. Kalau sudah belajar memahami pentingnya arti berdonor darah, kemudian keuntungan atau benefit yang didapat dari mereka yang melakukan donor darah, mereka akan pasti menyadari, hatinya akan tergerak untuk ikut berdonor darah. Yang kedua, kita mendatangi giat yang kedua adalah mengembangkan potensi mereka, di mana mereka berada, di mana mereka tempat tinggal. Cara cerdas kita adalah dengan mendatangi mereka untuk memberikan sentuhan bahwa donor darah itu adalah merupakan gaya hidup sehat. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu apa? Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita merajuk kasih ini, menularkan ini melalui sosial media. Kembangkan melalui sosial media karena ini penting sekali untuk menjaga stok persediaan darah kita yang naik fluktuatif, naik turun ketika kebutuhan darah begitu besar di masyarakat. Makanya tugas kita adalah kita menyasar generasi muda, utamanya kaum milenial yang sehat, cerdas, berkarakter dan berbudaya ini untuk senantiasa ikut peduli terhadap kemanusiaan. Sedikit mengenai teknis untuk pengajuan bantuan darah kalau misalnya ada masyarakat kita atau saudara kita yang butuh darah di rumah sakit yang kebetulan keluarganya atau anaknya itu belum pernah donor. Nah, bagaimana menyikapi ini gitu? Donor darah itu ada 3 kriterianya. Tipe pendonor itu, satu ada donor darah sukarela atau DDS, yang kedua ada donor darah pengganti, dan yang ketiga ada donor darah profesional. Nah, sekarang di 38 provinsi di seluruh Indonesia, tepatnya di 34 provinsi itu sudah memberlakukan UDDRS. Jadi unit donor darah rumah sakit melalui bank darah rumah sakit, DDRS namanya. Jadi ketika ada pasien yang sakit misalnya di rumah sakit, diwajibkan untuk keluarga pasien itu untuk mengganti darah pengganti. Nah, caranya yang paling cerdas di sana adalah ini yang tadi saya sebutkan, adalah mengajak kelompok-kelompok masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di lingkungan terdekat, yaitu our family kita yang sudah berusia 17 tahun, kita ajak edukasi untuk membantu saudara kita yang terdekat. Oke. Adakah pelayanan pasien yang memang perlu darah karena dia tidak pernah donor, kemudian tidak punya darah pengganti, akhirnya berakibat mereka itu jadi tidak tertolong gitu. Supaya kita tidak salah kaprah dan bias terhadap pembicaraan itu berita hoax sebenarnya.
Kalau sudah pasien yang dalam kondisi emergensi, jadi pihak rumah sakit itu mentargetkan mereka yang emergensi, begitu. Jadi tidak ada misal saklek seperti itu mengatakan kalau tidak ada darah kita tidak dibantu oleh pihak rumah sakit. Itu salah besar. Namun yang pasti adalah darah pengganti itu tetap dibutuhkan. Stok darah sebenarnya ada di rumah sakit. Cuma apa? Darah itu dipakai dulu, nanti ketersediaan darah itu kita ganti. Artinya apa? Kita pakai dulu darah yang sudah ada di rumah sakit, nanti kita ganti. Artinya apa? Adalah membalancekan stok darah kita biar aman gitu. Namun jangan salah bahwa setiap di rumah sakit yang dalam kondisi di ICU misalnya atau dalam kondisi akan diambil tindakan operasi, pasti tim paramedis, dokter akan membantu dari pihak rumah sakit. Jadi tidak ada permainan. Tidak ada permainan darah, tidak ada apa-apa karena ini memang murni adalah untuk kemanusiaan. Maka tugas kami PDDI Bali adalah untuk mengantisipasi mereka yang ada calo darah. Ada calo darah, kemudian ada hal-hal yang tidak bagus karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di salah satu pasalnya menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja memperjualbelikan darah akan dihukum maksimal itu sekitar 5 tahun dan dikasih denda sekitar 500 juta. Artinya apa? Ini peringatan dari negara untuk tidak mempermainkan atau memperjualbelikan darah karena ini melanggar aturan negara. Makanya kita memiliki payung hukum yang kuat. Mari kita bersama-sama menjaga ini agar lentera darah ini tetap aman di Provinsi Bali. Oke, yang terakhir Pak Pring, adakah nomor telepon hotline atau layanan telepon yang sewaktu-waktu bisa diakses oleh masyarakat? Kalau layanan telepon yang cepat itu biasanya langsung di UDDRS di rumah sakit. UDDRS langsung kita ke sana. Nomornya berapa tuh Pak? Saya lupa nomornya di sana. Yang penting ke sana. Kemudian nanti akan diinputer datanya, kemudian akan diperiksa suhu badannya, kemudian akan diperiksa HB-nya. Di situlah nanti kita akan ada komunikasi yang baik antara pihak paramedis dan pihak calon pendonor. Nah ini kita kan persiapkan calon donor ini. Ya. Oke. Saya rasa siap. demikian. Terima kasih Pak Pring, luar biasa.